Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dosen Detranda Ratnawati M. Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah pelayanan prima dan teman-teman dari kelas 01 program studi pendidikan kesejahteraan keluarga yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan juga keselamatan bagi kita semua. Serta tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada video presentasi kali ini yaitu tentang etika dalam pelayanan prima. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswa Sita Nurdin yang bertugas sebagai moderator di kelompok 8. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Cici Safika Huria Salim, kedua, Ainun Juleha, dan yang ketiga, Muhammad Halis Kalbi Apal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu yang ada, langsung saja kita masuk pada pembacaan materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Cici Safika Huria Salim, materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Ainun Juleha, dan materi ketiga akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Halis Kalbi Apal. Kepada Saudari Cici Safika Huria Salim, saya persilahkan. 1. Pengertian etika. Etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama, yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. 2. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Etika dalam pelayanan prima. Pelayanan prima excellent service adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Etika pelayanan adalah perilaku petugas, terutama petugas pelayanan consumer service, dalam memenuhi apa yang diinginkan atau diharapkan konsumen. Etika pelayanan bertitik tolak pada perilaku petugas dalam berbagai lini dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan memperhatikan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Hal-hal yang diatur dalam beretika. Beberapa hal yang diatur dalam beretika dalam pelayanan prima secara umum antara lain: yang pertama, penampilan. Penampilan merupakan keseluruhan dari berpakaian, berbicara, gerak-gerik, sikap, dan perilaku dengan tujuan agar dapat membuat pelanggan terkesan. Penampilan ini harus juga dijaga dengan baik dan prima selama jam kerja. 2. Sikap dan perilaku. Pada saat berhubungan dengan pelanggan, seringkali sikap dan perilaku kita diperhatikan oleh pelanggan, terutama sikap yang menolong dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, cara berpakaian. Cara kita berpakaian harus serasi antara baju dan celana, termasuk menghindari menggunakan warna yang terkesan berlebihan. Yang keempat, cara berbicara. Berbicara dengan pelanggan harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Janganlah berbicara mengenai hal yang bukan pada pokok bermasalahan dan hindari pembicaraan yang mengejek pelanggan. Yang 5, gerak-gerik. Pada saat melayani pelanggan, kita harus memperhatikan atau menjaga gerak-gerik anggota badan, karena hal ini akan selalu diperhatikan oleh pelanggan pada saat kita memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kita harus menghindari gerak-gerik yang dapat membuat curiga pelanggan kita, misalnya tatap mata yang sinis. Yang keenam, cara bertanya. Faktor yang mewujudkan etika dalam pelayanan prima. Pertama, faktor manusia yang melayani pelanggan harus memiliki kemampuan melayani pelanggan secara tepat dan cepat.
Yang kedua, faktor tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Adapun manfaat dalam beretika. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, dihormati. Ketiga, dihargai. Dan terakhir itu disegani. Demikian tadi video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Semoga materi yang kami bawakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ratnawati dan juga teman-teman dari kelas 01 atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.